Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizikul Hayati, NIM 18 30 40 20 91 dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari kampus IAIN Batu Sangkar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi makalah saya yang diberikan tugas oleh dosen saya tentang aborsi, menstrual regulation, dan eugenetika. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasan kita kali ini. Yang pertama, tentang aborsi. Pengertian aborsi ini secara etimologi adalah kata aborsi berasal dari kata abortion atau abortus yang berarti gugurnya kandungan atau keguguran. Dalam kata bahasa Indonesia atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi adalah yang pertama terpancarnya embrio yang tidak memungkinkan lagi hidup sebelum hasil bulan keempat dari kehamilan atau keguguran. Yang kedua, keadaan berhentinya pertumbuhan normal untuk makhluk hidup. Yang ketiga, gugurnya janin. Menurut Sadikin Ginapura dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia memberikan definisi aborsi sebagai pengakhiran masa kehamilan atau hasil konsepsi pembuahan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis dan faktor-faktor aborsi. Yang pertama, jenis-jenis aborsi. Mas Fuk Yusdi menjelaskan bahwa abortus dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu abortus spontan dan abortus yang tidak disengaja. Abortus spontan di sini adalah abortus yang tidak disengaja, yang biasanya terjadi karena suatu penyakit, misalnya penyakit dari spilis, penyakit disebabkan karena kecelakaan, ataupun penyakit lainnya. Yang kedua, abortus yang disengaja, di mana abortus yang disengaja ini juga terbagi menjadi dua, yaitu abortus artificial herapicus, yaitu abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Misalnya, jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si calon ibu tersebut. Mungkin karena si calon ibu tersebut mengalami atau menderita penyakit yang sangat kritis dan jika dilanjutkan kandungannya tersebut, maka itu akan membahayakan si calon ibu. Misalnya penyakit TBC, penyakit ginjal, misalnya penyakit yang berat. Yang kedua, dari abortus yang disengaja tersebut, abortus provocus criminalis ialah abortus yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Jadi dalam abortus di sini tidak ada indikasi medisnya. Misalnya seperti ini, abortus yang dilakukan untuk meniadakan hasil seks luar nikah atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. Selanjutnya, faktor-faktor aborsi. Yang pertama, dari janin. Faktor dari janin, kelainan pertumbuhan pada janin sebagai hasil konsepsi yang merupakan kelainan yang paling umum. Sebagian penyebab pada abortus pada trimester pertama. Hal ini disebabkan karena kelainan kromosom seperti trisomi androson, triplidi, tetraploidi, atau monosomi 45 kali. Selanjutnya berasal dari faktor ibu. Wanita hamil mempunyai risiko untuk mengalami abortus sebesar 10-25%. Semakin meningkat usia akan meningkatkan juga risiko abortus. Selanjutnya, hukum aborsi. Aborsi setidaknya terdiri 3 unsur yang harus dipenuhi dalam aborsi tersebut. Hukum-hukumnya, yang pertama, adanya embrio atau janin yang merupakan hal pembuahan atau sperma dan ovum dalam rahim. Yang kedua, pengguguran itu ada kalanya terjadi dengan sendirinya, tetapi lebih sering disebabkan oleh perbuatan manusia. Yang ketiga, keguguran itu
terjadi sebelum waktunya, artinya sebelum masa kehamilan secara alami. Selanjutnya, dampak negatif dan positif dari abortus itu sendiri. Yang pertama kita jelaskan terlebih dahulu dampak dari abortus secara negatif, yang buruknya ya. Yang pertama, robeknya mulut rahim sebelah dalam atau satu otot lingkaran. Hal ini dapat terjadi karena mulut rahim sebelah dalam bukan saja sempit dan perasa sifatnya, tetapi juga kalau tersentuh maka ia mengucap kuat-kuat. Kalau dicoba untuk memasukinya dengan kekerasan, maka otot tersebut akan menjadi robek. Yang kedua, dinding rahim bisa tembus. Dinding rahim di sini bisa tembus karena alat-alat yang dimasukkan ke dalam rahim tersebut. Yang ketiga, terjadinya pendarahan. Biasanya pendarahan ini berhenti sebentar, tetapi beberapa hari kemudian maka ia akan muncul kembali. Selanjutnya, timbulnya luka dan infeksi pada dinding alat kelamin dan merusak organ-organ yang dekatnya seperti kandungan kencing atau usus. Selanjutnya, dampak positif dari abortus. Yang pertama, seseorang menggugurkan kandungan apabila dipandang nyawa tersebut tidak dapat tertolong. Apabila kandungan dipertahankan karena diindapi atau penyakit yang membahayakan, antara lain penyakit jantung, penyakit paru-paru, penyakit ginjal, dan penyakit hipertensi, maka segala sesuatu tersebut boleh kita lakukan. Yang kedua, pengguguran kandungan yang dilakukan karena didorong oleh faktor kesulitan finansial. Misalnya, karena seorang ibu ini sudah menghidupi beberapa anak, padahal ia termasuk sangat miskin, dan disebabkan wanita hamil itu disebabkan oleh hasil pemerkosaan seorang pria yang tidak mau bertanggung jawab. Selanjutnya, hukum bagi pelaku aborsi. Berdasarkan pandangan di atas bahwa aborsi dalam pandangan Islam termasuk perbuatan keji dan suatu perbuatan yang mungkar dan merupakan suatu kejahatan atau jinayah ya. Sebagaimana kejahatan lainnya, kejahatan abortus yang dilakukan dengan sadar sudah mengandung konsekuensi hukum bagi para pelakunya. Menganggapi hukuman yang harus diterima oleh pelaku abortus, penulis merujuk kepada ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke atas pelaku pemukulan terhadap seseorang wanita hamil dari Bani Lahyan yang menyebabkan gugurnya janin, matinya sang ibunya. Yang kedua, materi kita menstrual regulation atau menstruasi. Yang pertama, menstrual regulation adalah menstrual regulation disingkat dengan MR, berarti mengatur menstruasi haid, namun pada hakikatnya pengertian tersebut disalahgunakan. Menstrual regulation awalnya mula bertujuan mengatur haid, tetapi dalam prakteknya sering digunakan untuk perempuan yang merasa terlambat haidnya dan terbukti dari hasil laboratorium ia positif hamil, lalu ia meminta embrio janinnya. Selanjutnya, hukum menstrual regulation. Hukumnya yaitu dalam KUHP pasal 299 ayat 1 dan pasal 2, barang siapa yang sengaja mengobati seseorang perempuan atau menyuruh supaya diobati dan diberitahu atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dan hukumannya itu akan dipidana atau dipenjara selama 4 tahun atau didenda paling banyak 3 juta rupiah. Selanjutnya, masuk kita pada bagian yang ketiga materi kita, yaitu eugenetika. Yang pertama, pengertian eugenetika adalah seolah-olah
seperti suatu pengharapan yang berlebih-lebih, seolah-olah melebihi pada kenyataan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, seperti orang yang ingin anaknya ini memiliki wajah yang ganteng, cantik, dan imut, dan apabila itu telah berjalan dengan seiring waktu, tentu akan menimbulkan suatu dorongan agar pada diri dan generasi berikutnya seperti yang diharapkan. Eugenetika adalah juga dapat diartikan sebagai seleksi ras unggul dengan tujuan agar janin yang dikandung ibunya tersebut dapat diharapkan lahir sebagai bayi yang normal dan sehat, baik fisik maupun mental dan intelektualnya. Selanjutnya, menurut pandangan hukum Islam dan para ulama telah sepakat mengatakan pengguguran kandungan atau aborsi sesudah ditiupkannya roh setelah 4 bulan kemudian adalah haram, tidak boleh dilakukan karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap nyawa. Sedangkan pengguguran kandungan sebelum ditiupkan roh pada janin, yaitu sebelum berumur 4 bulan, para ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya melakukan pengguguran tersebut. Muhammad Ramli dalam kitab Al-Nihayah tidak boleh aborsi sebelum janin berumur 4 bulan dengan alasan karena makhluk tersebut belum dikasih nyawa. Abu Hanifah menenadang dalam usia tersebut janin masih sedang mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, bahwasannya dalam sebuah kisah atau apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fah, Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulum Ad-Din Al-Din, Syekh Saltut dalam kitab Al-Fatwa, mereka mengharamkan pengguguran kandungan sebelum ditiupkannya roh karena sesungguhnya janin pada saat itu sudah ada kehidupan yang patut dihormati, yaitu dalam hidup pertumbuhan dan persaingan. Pengguguran kandungan pada masa perkembangan mereka, jinayah makin meningkat, perkembangan kandungan makin meningkat juga jinayahnya, dan yang paling besar jinayahnya adalah sesudah lahirnya kandungan dalam keadaan hidup. Baiklah, mungkin pada kesempatan kali ini sekian saja. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datang dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.